Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Tinita Duro dengan NIM 102024-013 Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan membuat video animasi tentang uji t-test independen, uji Mann-Whitney, dan uji chi-square pada mata kuliah Biostatistika dosen pengampu oleh Ibu Pemarina Simbolon SKM MKes. Yang pertama yaitu uji t-test independen. Langkah yang pertama dalam menentukannya yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis nol atau HO tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata dua kelompok. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1-nya yaitu adanya perbedaan signifikan antara rata-rata dua kelompok. Yang kedua itu menghitung rata-rata standar deviasi, yaitu menghitung rata-rata atau mean dan standar deviasi untuk masing-masing kelompok. 3. Menghitung nilai T. Rumus untuk menghitung nilai T bervariasi tergantung apakah pada varians kedua kelompok diasumsikan sama ataupun berbeda. Yang keempat yaitu menentukan derajat kebebasan atau DF-nya. Derajat kebebasan diperlukan untuk menentukan nilai kritis dari tabel T-nya. Yang kelima yaitu menentukan nilai kritis dan p-value, yaitu dengan menggunakan tabel T atau perangkat lunak statistik untuk menemukan nilai kritis dan p-value yang sesuai. Yang terakhir yaitu membuat keputusan. Jika nilai T yang dihitung melebihi nilai kritis atau tabel T, atau jika p-value kurang dari signifikansinya, misalnya 0,05, tolak hipotesisnya. Rumus t-test independen atau equal variance atau variance sama, yang dimana X bar 1 dan X bar 2 yaitu rata-rata sampel 1 dan 2, dan 1 dan N2 yaitu jumlah sampel pada kelompok 1 dan 2, SP pangkat 2 yaitu varians gabungan atau pooled variance yang dihitung Deng. Pada rumus yang kedua yaitu S1 pangkat 2 dan S2 pangkat 2 yaitu varians masing-masing sampel yang bisa dihitung dari standar deviasi. Nah, jika varians tidak sama, X bar 1 dan X bar 2 yaitu rata-rata dari sampel pertama dan kedua, S1 pangkat 2 dan S2 pangkat 2 yaitu varians dari sampel pertama dan kedua. Nah, varians adalah kuadrat dari standar deviasi, misalnya standar deviasi sama dengan 3, maka variansnya yaitu 3 pangkat 2 sama dengan 9. N1 dan N2 yaitu jumlah anggota sampel dari kelompok 1 dan 2. Uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dari dua sampel yang independen. Nah, adapun keterangannya, keterangan rumus di samping. U yaitu nilai statistik Mann-Whitney. N1 yaitu jumlah sampel pada kelompok 1, N2 yaitu jumlah sampel pada kelompok 2, N yaitu jumlah sampel dalam kelompok yang rankingnya dijumlahkan, misalnya N1 atau N2, tergantung memakai R1 atau R2. R yaitu jumlah nilai ranking dari kelompok yang dipilih, misalnya R1 atau R2. N sama dengan N1 tambah 1 per 2 yaitu jumlah ranking minimum yang mungkin didapat oleh kelompok tersebut, atau ranking ideal jika semua ranking terendah dimiliki oleh grup itu. N1 dan N2 yaitu produk dari jumlah sampel kedua kelompok, atau jumlah total pasangan yang bisa dibandingkan. Selanjutnya itu uji chi-square. Uji beda proporsi dikenal juga dengan nama uji chi-square atau uji hubungan antara dua variabel, yakni variabel kategori dengan variabel non-kategori dengan dua atau lebih variabel nilai proporsi yang diuji tersebut apakah sama atau berbeda signifikan secara statistik. Adapun rumusnya seperti di bawah, yang dimana keterangannya X pangkat 2 yaitu nilai chi-square yang dihitung, OI yaitu frekuensi yang diamati, EI yaitu frekuensi yang diharapkan, dan sigma yaitu penjumlahan seluruh kategori data. Jenis-jenis chi-square. Yang pertama yaitu uji chi-square, goodness of fit atau uji kesesuaian, yaitu mengukur apakah distribusi data sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Kedua itu uji chi-square independent atau chi-square test of independence,
digunakan untuk menilai apakah kedua variabel kategorikal saling bebas atau tidak. Ketiga itu uji K proporsi atau chi-square homogenitas. Uji K proporsi digunakan untuk menguji apakah proporsi suatu kejadian atau kategori tertentu sama di lebih dari dua kelompok atau populasi. Perhitungan uji square yang pertama itu buat tabel frekuensi yang diamati dan diharapkan. Yang kedua, hitung nilai chi kuadrat dari frekuensi yang diamati dan diharapkan menggunakan rumus. Yang ketiga, temukan nilai chi kuadrat kritis dalam tabel nilai kritis chi kuadrat atau yang digunakan dengan perangkat lunak statistik. D. Yang keempat yaitu bandingkan nilai chi kuadrat dengan nilai kritis atau T tabelnya untuk menentukan mana yang lebih besar. Dan E. Putuskan apakah akan menolak hipotesis nol. Nah, soal yang pertama yaitu adapun soal kasusnya seperti seorang analis rekam medis ingin mengetahui apakah penggunaan aplikasi rekam medis digital SIM-RS dapat mempercepat waktu input data pasien dibandingkan dengan metode manual atau tulis tangan. Penelitian dilakukan di dua ruangan berbeda. Waktu pencatatan dalam menit untuk 5 pasien diukur masing-masing ruangan. Berikut datanya, di mana datanya itu 1, 2, 3, 4, 5 dan X-nya atau SIM RS digital itu 4,5, 5,0, 4,2, 4,8, dan 5,1. Sedangkan yang manualnya 7,2, 6,8, 7,0, 6,5, dan 7,4. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk uji di tes independen. Yang pertama itu menentukan hipotesis. Hipotesis nol, tidak ada perbedaan waktu input data antara metode SIM-RS dan manual. mu1 dan sama dengan mu2. Hipotesis alternatif atau H1 yaitu adanya perbedaan waktu input data antara metode SIM-RS dan manual, atau mu1 tidak sama dengan mu2. Taraf signifikansinya yaitu alfa sama dengan 0,05. Yang pertama, kita masukkan dulu ke dalam rumus data-data tersebut pada rumus uji tes independen. Nah, kita menghitung dulu rata-ratanya X bar 1 dan X bar 2-nya. X bar 1 yaitu hasilnya 4,72 dan X bar 2-nya hasilnya 6,98. Lalu kita menghitung variansnya yaitu mohon maaf kesalahan dalam mengetik Ibu. Yang pertama itu S1 di pangkat 2 dan S2 di pangkat 2. S1 di pangkat 2-nya itu 0,127, S2 di pangkat 2-nya itu 0,122. Setelah itu kita menghitung T-nya, nilai T-nya. Nah, menghitung keseluruhan yang telah kita hitung tadi, rata-rata variansnya juga dimasukkan ke dalam T tersebut. Nah, T sama dengan 4,72 dikurang 6,98. Itu tadi adalah nilai rata-ratanya dibagi dengan variansnya 0,127 per 5. 5 ini adalah jumlah datanya, tadi ada 5, ditambah dengan 0,122 dibagi 5. Hasilnya yaitu min 2,26 per akar 0,0254 ditambah 0,0244. Nah, hasil dari tersebut yaitu min 2,26. Dan hasil dari sebelumnya itu akar 0,0498 sama dengan min 2,26 dibagi 0,223. Hasilnya yaitu 10,13. Nah, derajat kebebasannya yaitu df sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Hasilnya 5 ditambah 5 dikurang 2. Hasilnya 8. Nilai T tabel untuk df 8, alfa sama dengan 0,05, dua sisi T kritis sama dengan plus minus 2,31. Karena T hitung yaitu minus 10,13.
kurang dari tabel yaitu minus 2,31, maka 10,13 kurang dari minus 2,31, maka tolak hipotesis nol, karena terdapat perbedaan yang signifikan antara waktu input dan data pasien menggunakan SIM-RS dan metode manual. Artinya, penggunaan SIM-RS mempercepat pencatatan data pasien dibandingkan metode manual. Yang kedua, untuk uji Mann-Whitney. Seorang analis kesehatan ingin membandingkan tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem rekam medis elektronik, yaitu sistem A lama dan B baru. Penilaian kepuasan dilakukan dengan skala 1-10 oleh 5 responden untuk masing-masing sistem data. Respondennya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sistem A-nya 6, 5, 7, 6, 4. Sistem B-nya 8, 7, 9, 8, 7. Nah, berdasarkan data di samping, nilai hasil uji Mann-Whitney adalah A 4, B 2, C 1, D 0, dan E 6. Jawabannya itu C 1, karena ketika dimasukkan ke dalam rumus, U1 sama dengan N1 dan N2 sama dengan N1 dalam kurung N1 ditambah 1 per 2 dikurang R1 sama dengan 25 ditambah 15 dikurang 16, hasilnya 24. U2 yaitu sama dengan N1, N2 dikurang U1, hasilnya 25 dikurang 24, hasilnya 1. Jadi nilai U yang dipakai adalah nilai terkecil. Soal yang ketiga, seorang manajer MIK ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jenis sistem pencatatan rekam medis manual dan elektronik dengan kelengkapan pengisian data pasien dari 40 rekam medis digabungkan sebagai berikut. Sistemnya yaitu manual, elektronik, dan total. Lengkapnya ada 8, 14, dan 22, tidak lengkapnya 12, 6, dan 18. Totalnya itu 20, 20, dan 40. Gunakan taraf signifikan Si 5%, hitung nilai chi-square dan simpulkan apakah ada hubungan antara jenis sistem kelengkapan pengisian data. Berapakah nilai sistem chi-square, hitung, dan apa kesimpulannya. A X kuadrat sama dengan 2,216, tolak hipotesis 0, B X kuadrat sama dengan 4,502, tolak hipotesis 0, C X kuadrat sama dengan 3,636, tolak hipotesis 0, D X kuadrat sama dengan 3,63, gagal tolak hipotesis 0, dan E X kuadrat sama dengan 5,210, gagal tolak hipotesis 0. Jawabannya yaitu D, X kuadrat sama dengan 3,63, gagal tolak hipotesis 0. Pembahasannya, sistemnya yaitu manual dan elektronik. Lengkapnya atau E-nya yaitu 11 dan 11, tidak lengkapnya itu 9 dan 9. Nah, ketika dimasukkan ke dalam rumus, X kuadrat sama dengan 8 kurang 11 kuadrat per 11 ditambah 12 kurang 9 kuadrat per 9 ditambah 14 dikurang 11 kuadrat per 11 ditambah 6 kurang 9 kuadrat per 9. Hasilnya itu 0,81 ditambah 1 ditambah 0,818 ditambah 1, hasilnya itu 3,63. Nilai kritis dari tabel X kuadrat yaitu sama dengan DF sama dengan 1 alfa 0,05 sama dengan 3,841, karena X hitung 2 yaitu 3,63 kurang dari 3,841, maka gagal tolak hipotesis 0, karena tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sistem manual dan sistem elektronik dengan kelengkapan pengisian rekam medis. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu penyajian data diagram, macam-macam diagram, dan karakteristiknya, diagram batang, dan diagram lingkaran. Penyajian data diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram merupakan salah satu metode yang paling efektif dalam biostatistik untuk
memvisualisasikan informasi secara jelas dan mudah dipahami. Diagram digunakan untuk menampilkan hubungan antar variabel, menunjukkan pola distribusi data, serta membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan hasil analis statistik. Macam-macam diagram. Yang pertama yaitu diagram batang. Penyajian data dengan menggunakan gambar atau balok disebut diagram batang. Untuk menggambar diagram batang diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar dan sumbu tegak dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Yang kedua itu diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan keadaan yang serba terus-menerus dalam periode waktu yang tetap berkesinambungan. Yang ketiga itu diagram lingkaran, yaitu untuk menggambar diagram lingkaran. Gambarkan sebuah lingkaran lalu dibagi-bagi menjadi beberapa sektor atau joring. Banyak sektor dalam lingkaran menyatakan banyak keterangan data yang akan disajikan, sedangkan besar sudut pusat untuk masing-masing sektor sebanding dengan nilai besar data yang disajikan. Dianjurkan titik pembagian mulai dari titik tertinggi. Yang keempat yaitu diagram pencar, yaitu untuk kumpulan data yang terdiri atas dua variabel dengan nilai kuantitatif. Diagram dapat dibuat dengan sumbu koordinat dan gambarnya akan merupakan kumpulan titik-titik yang terpencar. Yang kelima yaitu diagram lambang. Diagram lambang sangat cocok untuk menyajikan data kasar suatu hasil sebagai alat visual bagi orang awam, seperti satuan dijadikan lambang sesuai dengan macam-macam datanya. Dan yang terakhir yaitu diagram peta atau kartogram. Diagram peta sangat cocok untuk menyajikan data yang ada hubungannya dengan tempat kejadian, salah satunya contoh yang dikenal ialah peta perkiraan cuaca yang disiarkan oleh TVRI setiap malam setelah acara dunia. Sekarang masuk pada soal. Seorang petugas manajemen informasi kesehatan membuat rekap jumlah kunjungan pasien rawat jalan di puskesmas selama minggu pertama bulan April. Data ditampilkan dalam diagram batang berikut. Data yaitu jumlah kunjungan pasien per hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumlah pasiennya 30 pada hari Senin, Selasa 45, Rabu 40, Kamis 35, dan Jumat 25. Hari dengan jumlah kunjungan pasien tertinggi adalah A. Senin, B. Selasa, C. Rabu, D. Kamis, dan E. Jumat. Jawabannya itu B. Selasa. Mengapa? Karena jumlah kunjungan pasien rawat jalan pada minggu pertama April pada hari Selasa yaitu 45. Jadi ia adalah kunjungan pasien tertinggi. Soal yang kedua, petugas rekam medis menghitung presentasi jenis klaim pembayaran pasien pada bulan Maret. Hasilnya ditampilkan dalam diagram lingkaran berikut. Jenis klaim yaitu BPJS 60%, umum 25%, asuransi swasta 10%, dan lainnya 5%. Jika jumlah total pasien adalah 200 orang, maka pasien dengan klaim BPJS berjumlah A 100, B 120, C 130, D 150, dan E 160. Jawabannya yaitu B 120. Mengapa? Karena 60% dikali 200 sama dengan 0,6 kali 200, hasilnya 120. Seperti pada gambar di samping, presentasi jenis klaim pembayaran pasien pada bulan Maret yang paling besar yaitu 60%, yaitu BPJS, klaim BPJS 60%, hasilnya 120. Jadi sekian pemaparan video animasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam berkata dan saya dalam memaparkan materi, saya mohon maaf. Terima kasih.